Orang beriman teman-teman, kalau kita beriman sama Allah SWT dan yakin Allah pencipta, kita hanya takut padanya dan kita hanya mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, ada ketentraman jiwa. Orang beriman, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau muda, mau tua, selalu hidupnya aman. Dia merasa aman. Karena dia tahu ada Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau sehat, atau dia lagi kaya, yang ciptakan dia Allah, yang memberikan kesehatan dan kekayaan Allah, yang bisa mempertahankannya hanya Allah. Kalau dia sedang kena musibah, sakit, ada masalah, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, dan yang bisa menyelesaikan, menyembuhkan dia hanya Allah. Nggak ada yang lain. Maka dia selalu tenang dalam setiap keadaan. Beda dengan orang-orang yang kafir kepada Allah. Mereka justru bingung, apa jalan keluarnya? Kadang-kadang dokternya disalahkan, kadang-kadang ini fulan disalahkan, sebab-sebab akibat semuanya disalah-salahkan. Kalau orang beriman tidak. Bahkan kata Nabi SAW sederhana, kalau kalian sudah ditimpa sesuatu, katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah tentukan dan Allah takdirkan yang terbaik. Lalu kemudian kita disuruh mengucapkan, jangan kalian buka pintu lau, kalau seandainya. Karena kalau seandainya membuka pintu-pintu syaitan. Orang beriman teman-teman di muka bumi ini, targetnya kebaikan selalu. Dia tahu, dari sedekah, jenguk orang sakit, bakti orang tua, apalagi nih, kebaikan terus. Dan dia berusaha menjauhi semua dosa. Karena dia tahu ada hukumannya. Dia jauhi zina, dia jauhi riba, dia jauhi bohong, karena dia tahu ada ancaman-ancaman di situ. Allah menyebutkan ciri ahli surga sekarang. Orang patuh akan masuk surga. Dia akan minum dari air kafur, mata air yang mengalir di semua surga nantinya. Allah mengatakan ciri mereka kalau masuk surga adalah ayat 7, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka selalu menunaikan nazar-nazar mereka. Kalau ada yang mereka tekadkan, mau dikerjakan, mereka kerjakan. Dan mereka takut tentang adanya suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Maksudnya ada hari kiamat. Orang beriman takut. Kalau dia berbuat zina, dia takut. Dia bohong, dia takut. Dia riba, dia takut. Karena di akhirat ada hisab. Lalu ayat 8. Di dunia mereka sibuk dengan program-program yang baik. Karena tahu di akhirat ada balasan. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا. Dan mereka sibuk memberikan makan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi ayat Al-Quran ini menjelaskan kita dianjurkan memberi makan kepada orang, memberikan sesuatu kepada orang yang dasarnya memang itu disukai. Jadi jangan kita memberikan makan kepada orang, ini kan makanan saya nggak suka, kasih aja orang. Bukan itu yang dimaksud. Tapi bagaimana kalau kita makan di satu restoran, makanannya enak, cocok, maka kita memberi makanan yang sama kepada orang lain. Contoh kita makan di restoran, nyaman, enak, cocok. Misal satu porsi harganya, kalau dalam rupiah misalnya 100.000 rupiah. Kemudian dia beli makanan porsi yang sama, menu yang sama, dia kasih kepada orang miskin di pinggir jalan. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Bagaimana dia mengejar yang terbaik untuk itu. Dan ciri orang-orang beriman selanjutnya adalah mereka akan mengatakan pada saat memberi orang lain makan, minum, pakaian, sumbangan, uang, segala macam, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi seorang ahli surga teman-teman sekalian, orang yang beriman kepada Allah, kalau dia kasih kepada orang, orang itu langsung pergi, tidak ucapkan terima kasih, itu target dia. Memang dia justru tidak menunggu terima kasih itu. Karena kapan dia katakan terima kasih, ini berbahaya. Mungkin kita bisa jadi riak. Atau mungkin ada orang digoda syaitan, begitu dia kasih, lalu orang itu langsung jalan, dia mengatakan orang ini nggak tahu terima kasih. Atau dia memberikan makanan kepada tetangganya, ternyata tetangganya mengembalikan piring itu kosong. Maka dia mungkin merasa jengkel atau sakit hati. Kenapa orang ini tidak membalas? Padahal sebenarnya ciri ahli surga bukan begitu. Memberi tanpa mengharap balasan. Ada istilah dalam agama kita teman-teman, karim namanya. Karim itu orang yang mulia. Dermawan tapi mulia. Karim sifatnya Allah akramul akramin. Zat yang sangat mulia. Karim artinya memberi tanpa mau minta balasan. Pokoknya dia bantu saja. Islam memang mengajarkan kita begitu. Tugas kita selalu menghubungkan kehidupan kita dengan sosial. Kalau kapitalis beda pemikiran mereka. Kapitalis pikirannya bagaimana dia membantu dan apa yang dia dapatkan. Apa yang saya beri harus dibalas. Kalau Islam tidak mengajarkan itu. Kita memberi dan kita tidak menunggu balasan. Kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah. Jadi tidak bisa terpisah antara kehidupan seorang muslim dengan sosialnya. Termasuk misalnya seorang pedagang.
Tidak selamanya pedagang itu mengambil keuntungan dalam Islam, tapi ada saatnya di mana dia membantu orang lain. Abu Hanifah rahimahullah, beliau seorang pedagang sutra terkenal di Irak. Orang kaya raya Abu Hanifah, seorang imam madhab, pernah membeli 10 lembar kain sutra dengan harga yang bagus dan dia juga sudah jual. Rupanya ada satu ibu datang, setelah dia beli beberapa hari dan sudah laku beberapa buah, ibu itu mengatakan, saya punya uang 30 dirham. Saya mau beli kain sutra. Ada nggak kain sutra dengan harga 30 dirham? Kata Abu Hanifah, ada. Padahal sutra itu biasanya paling murah 100 dirham. Abu Hanifah mengatakan ada. Silakan ambil ibu. Ibu itu bayar dengan gembira lalu diambil. Tapi ibu ini faham. Dia bilang, wahai imam. Imam ini kalau kita guru ya. Dia tahu ini Abu Hanifah. Bagaimana bisa anda menjual kepada saya kain sutra dengan 30 dirham. Sementara jelas-jelas harga sutra mahal. Saya sudah mutar ke sana sini. Tidak ada saya dapatkan. Kenapa anda jual kepada saya? Kata Abu Hanifah, alhamdulillah. Saya beli 10 kain sutra. 9 sudah laku. Tinggal 1. Dan ada seorang muslimah yang butuh itu. Maka saya kasih. Bukan cari keuntungan, tapi membantu seorang muslim. Ada kejadian di Saudi kemarin. Kejadian nyata. Seseorang punya toko selimut. Selimutnya itu paling murah 200 real harganya. Paling murah. Kalau dalam rupiah mungkin 600 ribu rupiah. Maka pemilik toko ini melihat ada satu orang masuk, orang miskin. Masuk bajunya agak tua, lalu dia mengatakan kepada pegawai di situ, saya mau membeli selimut. Uang saya 100 real, saya mau 4 selimut. Buat saya, buat istri dan buat anak-anak saya, 2 orang. Musim dingin, dingin sekali. Maka pegawai toko itu mengatakan, tidak ada selimut dengan 100 real 4. Maka sebelum dia menjelaskan harga-harga selimut itu, yang punya toko lihat, lalu yang punya toko kasih isyarat kepada pegawainya, tinggalkan saja biar saya sama dia. Lalu ditanya, anda mau apa? Dia bilang, saya mau beli selimut untuk saya, istri saya, dan 2 anak saya. Musim dingin. Saya punya uang 100 real. Bisa dapat 4 selimut gak? Kata yang punya toko, bisa. Silakan ambil saja selimut di sini yang mana anda mau. Silakan. Bisa 100 real 4. Orang ini milih itu. Dia ambil entah harganya berapa. Dibawa ke kasir, lalu kemudian dibayar. Diambillah sama yang punya toko, orang itu pergi gembira, dia keluar. Lalu dia kumpulkan pegawainya, dia mengatakan, saya tahu kalian mau bertanya dengan saya. Pasti kalian akan bertanya, kenapa tadi saya bisa jual 100 share 4? Dia bilang iya. Mereka bilang iya. Pegawainya bilang iya. Kami mau tahu. Kata dia, tadi itu yang masuk. Saudara kita muslim yang miskin. Dia sudah membahasakan kalau dia butuh selimut untuk dia, istrinya, anaknya 2. Tidak mampu. Dia minta 100 real 4 karena itu kemampuan dia. Maka saya berikan dia. Ada pegawainya yang angkat tangan mengatakan, kalau begitu kenapa anda tidak kasih cuma-cuma? Kenapa masih ambil uangnya? Kata dia, kata yang pemilik toko, kalau saya kasih cuma-cuma, dia keluar dari toko ini merasa terhina. Tapi dia sekarang keluar mulia, dia merasa dia beli. Padahal saya tidak ambil keuntungan. Seorang muslim beda cara penilaiannya. Dia ada target akhirat di sana, dia tahu semuanya ini ada nilainya. Ada sesuatu yang besar yang menunggu dia di akhirat sana. Dan setiap kali kita berpikir masalah ini, masalah akhirat, kita akan selalu terbawa dengan pikiran, semuanya mudah. Seberat apapun penyakit, seberat apapun cobaan jadi ringan, oh ada akhirat. Kita sakit cuma sampai mati. Habis mati sudah nggak ada penyakit di akhirat. Orang walaupun lumpuh, naudzubillah, lahir dalam keadaan lumpuh total, matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, tangan kakinya semuanya puntung, terputus, tetap di akhirat dikasih jasad yang baru. Itu hanya selama di dunia. Orang muslim tahu masalah itu. Dia akan dibangkitkan dengan jasad yang baru. Kata Nabi SAW, nanti Allah akan turunkan hujan pada hari kebangkitan, di mana akan menimpa tulang-tulang ekor kalian, yang kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Jasad baru. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan dengan jasad baru seperti Adam AS. 60 siku ke langit. 27,5 meter. Bukan lagi jasad-jasad kayak kita sekarang. Mungkin paras wajahnya sama, tapi postur tubuhnya sudah berbeda. Diberikan oleh Allah SWT. Jadi, cobaan itu juga akan kita lalui di dunia ini. Sebentar. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW akan didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang paling besar nikmatnya Allah pada dia, tapi dari ahli neraka. Di dunia, lahir di istana raja. Jalan mungkin di atas karpet. Hidupnya semuanya makanan, pakaian, semuanya mewah ada. Tapi sampai mati kafir. Kata Nabi SAW didatangkan hari kiamat orang yang paling besar nikmatnya di dunia, tapi dari orang kafir, ahli neraka. Didatangkan lalu dicelupkan satu celupan di neraka, lalu dikeluarkan. Masukin langsung keluar. Ditanya, apa kau pernah rasakan nikmat selama ini? Apa kau pernah melihat nikmat selama ini? Bukan cuma rasakan, kau pernah lihat gak? Dia bilang tidak pernah. Hilang semua nikmat dunia dia hanya dengan satu celupan di neraka. Bagaimana dengan penghuninya? Lalu didatangkan orang yang paling miskin di dunia, paling susah hidupnya. Kemudian dia
Didatangkan pada hari kiamat, mungkin tidak bisa makan, tidak ada pakaian, banyak penyakit, diganggu oleh orang. Dicelupkan satu celupan di surga, lalu dikeluarkan. Ditanya, apa kau pernah rasakan kesusahan hidup selama ini? Pernah kau menderita? Dia bilang tidak pernah sama sekali. Akhirat membantu kita melalui dunia ini sebentar. Makanya kata Nabi SAW, Mali wad dunya. Ada apa saya dengan dunia ini? Perumpamaan saya dengan dunia seperti seorang musafir yang lagi capek, penat, lalu dia datang ke bawah sebuah pohon, dia duduk istirahat, kemudian dia pergi kalau penatnya sudah selesai.